Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menemani kalian untuk berlatih soal-soal berkaitan dengan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan Kak Yosef. Yaitu materi tentang menentukan volume dari tabung. Kira-kira seperti apa sih soal-soal yang berkaitan dengan materi ini? Yuk langsung saja kita lihat. Oke, soalnya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya. Sebuah drum minyak berbentuk tabung, oke, ada drum minyak yang dia itu berbentuk tabung. Yang jari-jarinya adalah di sini 35 cm. Sip, langsung saja ya kita tuliskan sebagai hal yang diketahui. Diketahui di sini berarti jari-jarinya adalah 35 cm. Dan tingginya di sini adalah 1,2 per pi meter. Oke. Berarti bisa kakak tulis T-nya sama dengan 1,2 per pi meter. Sip. Jika harga minyak adalah Rp3.200 per liternya, di sini harga minyaknya kita tulis saja sebagai H ya. Harganya adalah Rp3.200 ya per liternya. Oke. Maka harga satu drum minyak adalah, adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah harga satu drum minyak. Oke, kita tulis saja ya. Ditanyanya berarti harga satu drum minyak. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Bagaimana cara menjawab soal ini? Tentunya sangat mudah adik-adik. Kita perhatikan ya. Di sini yang ditanyakan harga satu drum minyak. Oke, di mana harga minyaknya adalah Rp3.200 per liternya. Liter itu satuan dari apa? Satuan dari volume ya adik-adik. Nah, berarti di sini kita harus mengetahui dulu berapa volume dari satu drum minyak ini. Yang mana drum minyak ini berbentuk tabung. Jadi dengan kata lain, kita harus tahu dulu berapa sih volume tabungnya. Oke, paham ya? Nah, volume tabungnya itu tadi kita ketahui ya dari materi yang disampaikan oleh Kak Yosef. Volume dari tabung nih kita rumuskan sebagai pi R kuadrat T. Nah, kalau kita perhatikan di sini R-nya sudah ada ya, 35 cm dan T-nya adalah 1,2 per pi meter. Namun kalau kalian perhatikan nih, di sini satuannya berbeda nih, 1 cm, yang satu lagi meter. Nah, sedangkan harganya yang dijual itu adalah per liternya. Waduh, bagaimana nih, Kak? Jangan panik adik-adik ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ingat, yang namanya liter itu, 1 liter itu, kakak tulis dari sini. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, berarti karena di sini satuan jari-jari dan satuan dari tingginya berbeda, alangkah lebih baiknya kalau kita ubah dulu ke satuan desimeternya adik-adik. Kenapa begitu? Hal ini untuk mempermudah perhitungan kita pada akhirnya. Karena nanti harus kita ubah dulu ke liter. Nah, liter ini, 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik atau pangkat 3. Oke, langsung yuk kita ubah dulu ya satuannya ya. R sama dengan 35 cm. Ingat, centimeter ke desimeter itu naik sekali, jadinya kita bagi 10. 35 kalau kita bagi 10 jadinya adalah berapa? 3,5. Oke, desimeter. Sip, jari-jarinya sudah kita ubah satuannya, sekarang bagian dari tingginya, adik-adik. Nah, tingginya di sini adalah 1,2 per pi meter. Meter ke desimeter turun sekali nih, berarti harus dikalikan dengan 10. 1,2 dikalikan dengan 10 jadinya kan 12 ya. Artinya di sini kalau kita ubah satuannya ke desimeter, T-nya dapatnya adalah 12 per pi desimeter. Nah, kalau sudah kita ubah semuanya ke desimeter, akan memudahkan kita nih dalam perhitungan akhirnya. Yuk langsung saja kita lihat ya. Oke, kakak geser dulu ke bawah. Sekarang kita cari berapakah volume dari tabung ini. Volume sama dengan pi R kuadrat T.
Oke, kita masukkan. Pi dikalikan dengan jari-jarinya di sini adalah 35 ya. Berarti 35 pangkat 2. Oke. Ops, maaf, kakak lupa kan udah diubah ya ke satuan desimeter. Jadinya kita ganti nilainya adalah 3,5. Oke, kuadrat, di mana tingginya adalah 12 per pi desimeter. Oke, semuanya kita ubah ke desimeter ya. Oke, kita cari. Nah, ingat adik-adik, 3,5 itu kan sama aja seperti 35 per 10 ya. Berarti bisa nih kakak tuliskan V sama dengan pi dikalikan dengan 35 per 10 pangkat 2 atau kuadrat. Dikalikan dengan 12 per pi. Oke. Nah, kalau kita selesaikan nih yang kuadratnya, ingat 35 pangkat 2 itu artinya kan 35 dikali 35 nih. Nanti kalau kalian cari, itu hasilnya adalah 1225. Percaya deh sama kakak ya. 1225. Nah, dibagi dengan 10 pangkat 2 berapa tuh? 100. Oke, 12 per pi. Nah, kalau kita lihat di sini, pi-nya bisa kita hilangkan ya. Pi dibagi pi hasilnya adalah 1. Oke, lanjut deh. V sama dengan 1225 per 100, kita kalikan dengan 12. Nah, 1225 per 100 ini sama aja seperti 12,25 ya. Dikalikan dengan 12. Nanti hasilnya itu adalah 147. Satuan jangan lupa nih, desimeter pangkat 3 atau kubik. Oke? Dapat volume dari satu drumnya. Sekarang tinggal kita cari berapa harga yang harus kita bayar. Oke. Ups, kakak tulis di sini aja deh. Kakak tarik ke atas sini. Oke, bentar ya. Nah, ke sini. Yuk kita cari. Berarti bisa kakak tulis bahwa harganya itu adalah H ya. Harga yang harus dibayar sama dengan, kakak tulisnya HB deh. Harga yang harus dibayar gitu ya. Sama dengan harganya nih, harga minyaknya dikalikan dengan volumenya. Gitu. H dikalikan dengan volume dari satu drum minyak. Langsung HB sama dengan harganya berapa tuh? Harganya adalah Rp3.200 per liter. Oke, kurung dulu ya, supaya bagus. Rp3.200 per liter dikalikan dengan volumenya. Tadi berapa tuh? 147 desimeter pangkat 3. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita ketahui ya, 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Artinya 147 desimeter kubik di sini itu sama aja seperti 147 liter. Jadinya kita dapetin HB sama dengan 3.200-nya ya, yang per liter ini. Oke, kita kalikan dengan 147 liter. Sip. Nah, satuan dari liternya bisa kita hilangkan nih. Udah deh, 147 tinggal kita kalikan dengan 3.200. Dapat deh, oh ternyata harga yang harus dibayar untuk membeli minyak dalam satu drum ini adalah, lalu hitung dulu, 3.200 dikalikan dengan 147. 470.400. Oke? 470.400 rupiah. Kalian bisa nih membuktikan di rumah. Oke? Dapat deh. Oh, ternyata harga belinya di sini adalah Rp470.400. Kita lihat nih, ada nggak jawabannya? Wah, ternyata ada ya adik-adik, yaitu yang A. Wah, lumayan ya. Seru juga nih. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 1-nya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2-nya. Oke, sekarang kita lihat ya soal nomor 2-nya. Sip, soalnya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya. Diketahui volume sebuah tabung adalah 3080 cm kubik. Langsung kita catat ya. Berarti diketahui di sini volumenya adalah 3080 cm kubik atau pangkat 3 ya. Jika jari-jari tabung adalah 7 cm, oh R-nya itu adalah 7 cm nih adik-adik. Maka luas permukaan tabung tersebut sekitar berapa centimeter kuadrat? Oh, yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan dari tabungnya. Berarti bisa Kak tulis, ditanya LP-nya berapa?
Oke, berarti udah dapat gambarannya ya. Kita harus tahu dulu berapa tinggi dari tabungnya. Ingat, luas permukaan tabung itu bisa kita rumuskan sebagai 2πr dikalikan dengan R ditambah T. Nah, T-nya kan belum dapat nih. Makanya di sini dikasih tahu nih, volumenya adalah 3080. Nah, volume itu kan dirumuskan sebagai apa tuh? PR kuadrat T kan? Dari situ kalian akan mendapatkan nilai T-nya. Langsung saja ya, kita coba. Berarti V sama dengan Pi R kuadrat T. Volumenya 3080 sama dengan Pi. Nah, R-nya berapa nih? R-nya 7. 7 pangkat 2 ya. Atau 7 kuadrat. Kita ganti nilainya nih. Dikali dengan T. 3080 sama dengan, berarti jadinya 49 ya. 7 pangkat 2. 49 dikalikan dengan Pi adalah 49 Pi. Jangan terlupa T-nya. Sip. Kalau sudah seperti ini nih, karena kalau kita perhatikan jawabannya itu tidak mengandung unsur pi, begitu pula dengan informasi-informasi diketahui tidak mengandung unsur pi nih, artinya di sini nilai pi-nya harus kita ganti nih. Nah, di sini kakak memilih nilai pi-nya adalah 22/7. Karena di sini ada kelipatan dari 7 nih, 4, yaitu 49. Tapi kakak ingin memastikan lagi kepada kalian, jangan sampai kalian menganggap bahwa nilai pi itu adalah 22/7 ataupun 3,14 saja. Karena sesungguhnya nilai pi itu bukan yang itu adik-adik. Oke? Kenapa akhirnya nilai pi di sini kita ambil 22/7? Karena di sini kita gunakan untuk memudahkan perhitungan kita saja. Nah, nanti jawabannya kita akan dapatkan itu hanya berupa perkiraan. Karena untuk nilai P-nya itu tuh sebenarnya panjang banget adik-adik. Nilai P-nya itu sekitar 3,14 159 265. Saya ulang ya, 3,14 159 265 dan seterusnya. Oh, panjang banget adik-adik. Wah, kalau kita masukin nilai Pi-nya ke sini nih, nggak kelar-kelar hitungannya. Gitu. Makanya Pi-nya di sini kita pilih nilainya adalah 22/7. 22/7. Oke? Tujuannya hanya satu, untuk memudahkan perhitungan saja. Oke? Langsung ya, kita masukin. Kita ganti nilainya. 49 diganti dengan, Pi-nya kita ganti dengan 22/7. 22/7. Oke. 49 bisa nggak dibagi 7? Bisa ya? Hasilnya berapa? 49 bagi 7? Tuh, 7. Artinya di sini 3080-nya sama dengan 7 dikalikan dengan 22. T. Oke, 7 dikalikan dengan 22. Itu hasilnya adalah 154 ya. Berarti 3080 sama dengan 154T. Nah, kalau sudah seperti ini udah enak ya adik-adik ya. Tinggal kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 154. 3080 dibagi 154 itu hasilnya adalah 20. Kalian bisa cek di rumah ya. Nah, 154 dibagi 154. Itu adalah 1 ya. 1 dikali T ya, T. Dapat deh. Oh, ternyata T-nya itu atau tinggi tabungnya adalah 20 cm. Dapat nilai T, bisa nggak kita mencari luas permukaannya? Tentu bisa adik-adik ya. Yuk kita cari yuk. Berarti luas permukaannya itu 2πr dikalikan dengan R ditambah T. Langsung kita masukin, kita ganti nilai-nilainya. LP sama dengan 2pi, R-nya berapa? R-nya 7 cm ya. Kita ganti nilainya 7 ya, R-nya di 7, T-nya kita ganti dengan nilai 20. Sip. LP sama dengan 2 dikali 7 itu 14 ya. 14 pi dikali dengan 7 ditambah 20 adalah 27. Nah, di sini ada kelipatan 14 lagi nih. Berarti kita ganti lagi nilai pi-nya dengan 22/7 untuk memudahkan perhitungan. Oke. Dikali dengan 22/7 ya. Kakak kasih kurung deh. Kurang bagus. Nah. Oke. Dikali dengan 27. Di sini kakak bagi ke 14 aja ya. Nah, 14 dibagi dengan 7 hasilnya berapa adik-adik? 2 ya. Betul. Berarti jadinya LP sama dengan 2 dikali 22 dikali 27. 2 dikalikan dengan 22 itu adalah
44. 44 dikalikan dengan 27. Berapa tuh? 44 dikalikan dengan 27. Bentar, kakak hitung dulu ya. 44 dikalikan dengan 27 itu adalah 1188. Kalian bisa mengecek di rumah ya. 1188. Udah deh ketemu. Jadi, luas permukaan dari tabung ini adalah sekitar 1188 cm kuadrat. Ingat loh ya, ini hanya perkiraan atau sekitar segini luas permukaannya. Karena kita mengambil nilai pi-nya adalah 22/7 hanya untuk memudahkan perhitungan. Dapat deh, yuk kita lihat yuk, ada nggak nih hasilnya? Oh, ternyata jawaban yang benar itu adalah yang D. Sesuai dengan nama kakak, Kak Dimas. Oke, jangan lupa ya dipelajari konsepnya yang telah Kak Yosef ajarkan dan juga oleh kakak ajarkan. Supaya kalian tambah paham. Dan supaya kalian tambah juara lagi, kerjakan soal-soal yang ada setelah video ini. Oke, kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.